naskah pelantikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Ketua Perkumpulan Keluarga Pensiunan Listrik Negara Daerah Jawa Timur melantik Saudara Jumadi sebagai Ketua IKPLN Cabang Gresik masa bakti 2022-2026 hasil musab IKPLN Cabang Gresik yang diadakan secara virtual pada tanggal 3 Desember 2022. Kami mengharap saudara dapat menjalankan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab dan amanah sesuai yang diamanatkan dalam ADART Perkumpulan Keluarga Pensiunan Listrik Negara. Dalam kesempatan yang baik ini, kami minta saudara dalam menjalankan tugas-tugasnya berkoordinasi dengan PT PLN Persero UP3 Gresik dan pihak-pihak yang terkait. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan roda organisasi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Surabaya 3 Desember 2022, Pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur, Ketua Diananto. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Penasihat IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Yugo Riyatmo. Yang terhormat Bapak Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Insinyur Diananto, SHMM MTMH. Yang saya hormati Pembina Utama IKPLN Cabang Gresik sekaligus Manajer PLN UP3 Gresik, Bapak Bustani Hadiwijaya. Yang saya hormati Ketua IKPLN Cabang Gresik, Bapak Jumadi, IKPLN Cabang Gresik, Bapak Yusuf Effendi, serta peserta musyawarah cabang IKPLN Gresik tahun 2022. Berikutnya ada pembacaan laporan Ketua Panitia Musyawarah Cabang IKPLN Gresik tahun 2022 oleh Bapak Yusuf Effendi. Yang kami hormati Penasihat IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Yugo Riyatmo, Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Insinyur Diananto, SHMM MTMH, Pembina Utama IKPLN Cabang Gresik, Bapak Bustani Hadiwijaya. Yang kami hormati Pembina IKPLN Cabang Gresik, Ibu Novitasari Handayani, Bapak Ibu peserta musyawarah cabang IKPLN Cabang Gresik, pengurus IKPLN Cabang Gresik, dan para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Kita bersemangat dengan penuh kekompakan untuk menjalankan musyawarah cabang IKPLN Cabang Gresik secara virtual, garing daring, sekaligus bisa bersilaturahim. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap ke dunia yang terang benderang. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dapat menjadi semangat pendorong kami dan pengurus yang akan datang untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan roda organisasi ini yang tujuannya adalah untuk mengusahakan meningkatkan kesejahteraan kita semua. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKPLN dan hasil rapat pengurus serta arahan dari Bapak Pembina Utama IKPLN Cabang Gresik, perkenankanlah kami melaporkan kesiapan kegiatan mustab IKPLN Cabang Gresik tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan mustab diselenggarakan di Gresik pada hari ini Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Kedua, mustab dihadiri Bapak Ketua dan Pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur, Manajer PT PLN Persero UP3 Gresik, utusan anggota IKPLN Cabang Gresik, Ketua dan semua pengurus IKPLN Cabang Gresik, Bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan. Pada kesempatan ini kami atas nama panitia mustab mengucapkan banyak terima kasih kepada satu, Bapak Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur yang telah memberikan arahan sehingga
bisa terselenggaranya muscap ini. Kedua, Bapak Manajer PT PLN Persero UP3 Gresik selaku pembina utama yang telah memberikan fasilitas ruang rapat beserta perlengkapannya. Ketiga, Bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan serta semua pihak yang telah memberi dukungan baik moral maupun material. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam persiapan dan pelaksanaan musyawarah cabang IKPLN cabang Gresik tahun 2022 ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam pelayanan kami kepada Bapak Ibu semuanya serta tutur kata kami yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Demikian laporan kami. Semoga musyawarah cabang IKPLN cabang Gresik tahun 2022 mendapatkan ketua dan pengurus baru yang amanah serta menghasilkan program-program yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga dapat menghadiri acara musyawarah cabang ikatan atau perkumpulan keluarga pensiunan listrik negara atau IKPLN cabang Gresik dengan penuh keharmonisan dan kekeluargaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ADART bahwa setiap akhir masa bakti pengurus IKPLN cabang Gresik diwajibkan melaksanakan mucap untuk mempertanggungjawabkan semua hasil kerja dan laporan keuangan kepengurusan DPC IKPLN cabang Gresik periode 2018-2022 bersamaan dengan pemilihan pengurus DPC IKPLN cabang Gresik yang baru untuk periode 2022 sampai 2026 ke depan. Berkaitan dengan hal tersebut, di atas maka pada kesempatan ini kami pengurus IKPLN cabang Gresik periode 2018-2022 melaporkan sebagai berikut. Secara umum beberapa kegiatan pengurus telah dapat dilaksanakan dengan baik. 1. Komunikasi atau hubungan dengan para pembina dan para penasehat dilaksanakan dengan penuh keakraban dan kesantunan serta sangat harmonis. Pembina di lingkungan kantor PT PLN Persero UP3 Gresik dan penasehat selama ini selalu memperhatikan dan membina para pengurus dan anggota pensiunan, utamanya pada hari-hari yang bersejarah, termasuk peringatan Hari Senas, ini pembagian untuk lasis memberikan bantuan kepada para pensiunan yang tidak mampu pada hari menjelang Idul Fitri, baik kepada anggota yang muslim maupun non-muslim. Yang kedua, hubungan atau komunikasi antara IKPLN baik dengan tingkat daerah Jawa Timur maupun dengan DPC yang lain berjalan cukup baik dan komunikatif. Aktivitas program DPP dan di daerah Jawa Timur yang menyangkut kepentingan anggota dilaksanakan dengan baik. Contoh, pemberian santunan bantuan uang duka kepada anggota atau keluarga anggota yang meninggal dunia. Sosialisasi tentang kepensiunan, kesehatan, dan pendataan kompetensi pensiunan yang masih memungkinkan diperbantukan lagi untuk kepentingan dinas PLN. Yang ketiga, kegiatan program rumah sehat. Kegiatan program rumah sehat untuk para pensiunan yang rumahnya kurang atau tidak layak huni dilaksanakan dengan baik. Adapun untuk rumah sehat tersebut dihimpun dari para pengurus DPD maupun para pensiunan yang mempunyai usaha, bekerja sama dengan PLN, para anak perusahaan yang dikembangkan melalui JSR, PLN, LASIS, pusat maupun daerah. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengaturkan ucapan selamat yang disertai doa semoga Bapak Insinyur Sdiananto, SHMT, MMMH dan seluruh pengurus daerah Jawa Timur selalu diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dan keikhlasan
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dapat memimpin organisasi PLN kita sehingga terus dapat semakin maju dan sejahtera. Kita doakan pula PLN kita terus semakin maju dan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Karena dengan PLN jaya, insya Allah IKPLN juga akan ikut sejahtera. Akhirnya semoga mengucap DPC IKPLN Cabang Gresik tahun 2002 ini kepengurusan yang terpilih mempunyai integritas, ikhlas, amanah, dan memiliki komitmen, mampu dan mau bekerja untuk mengabdi demi kepentingan para anggotanya. Dan Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur kepada Bapak Insinyur Diananto SHM MMT.MH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Pembina Utama IKPLN Cabang Gresik, Bapak Bustani Hadiwijaya, dan pembina IKPLN Cabang, siapa Pak satunya? Hadir. Oke, ya ada. Penasihat IKPLN Daerah Jatim, Pak Yugo Riyatmo. Kemarin saya WA karena mantan pembina utama Cabang Gresik, Pak. Dan rumahnya juga di Gresik, Pak. Pikir aku nek gak ngabari beliaunya kualat, Pak. Pengurus KPLN Daerah Jawa Timur yang hadir hari ini Pak Andri, Pak Suryadi, dan yang hadir online saya lihat ada lagi Pak Triwinarso. Pengurus KPLN Cabang Gresik periode 2018-2022 Pak Jumati dan teman-teman semuanya, panitia musjab Pak, Bapak Ibu yang hadir di acara ini baik Zoom maupun offline ya. Syukur kita banyak pada Allah Subhanahu wa taala yang Sabtu pagi ini kita masih dikaruniai Allah kesempatan waktu untuk kita bisa berkumpul bersama Pak. Karena Sabtu biasanya acara keluarga, kalau kita ngomong putu Pak, ya kan, ngomong putu, tapi Pak Jum kemarin ngabari saya, Pak gimana kalau digeser di luar Sabtu? Nah undangannya terkirim kok, jadwal udah ada semua kok. Jadi ya kita luangkan waktu lah, saya pun sebenarnya gitu Pak. Itu sampai pikir, ya udahlah saya pikir kan Gresik kan paling-paling lawannya kan macet di tol dan sebelum masuk ke tol gitu kan. Kayak tadi Pak Jum telepon saya Pak Dian bisa hadir nggak? Aku sedang halaman PLN. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Pembina Utama atas bantuan dan supportnya sehingga kegiatan IKPLN Cabang Gresik bisa berjalan seperti ini, terutama untuk kantor ruangan Pak. Kantor ruangan, ya, alhamdulillah tinggal beberapa cabang yang belum ada kantornya. Ada kantornya, menurut saya nggak ada kantor itu bukan berarti apa ya? Kalau saya nangkap itu, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pembina utama. PLN itu kaya Pak, kaya raya. Saking kaya kan asetnya tidak terurus Pak. Ya kan? Waktu saya di Sumut dulu, ke pelosok-pelosok bekas kantor PLTD Pak. Terus kan saya ngurusin rumput liar. Ya kadang-kadang tangkinya mesin diesel nggak ada yang ngurusin tuh. Sampai terakhir lama-lama Pak, ya hilang sendiri Pak, tutupnya hilang sendiri ya. Saya yakin dengan komunikasi yang baik pasti ada, walaupun ruang itu kecil. Ya kan? Kalau belum ada, saya mesti akan bertanya, sehingga saya komunikasi pensiunannya atau manajemennya, gitu kan? Nah, alhamdulillah di Jawa Timur saat ini GM-nya Pak Lasyan dulu bekas tim saya, ya, mulai dari Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan terakhir di Sumut, ya, termasuk SRM-nya Pak. SRM-nya itu 3 lah, kalau 4 itu ya bekas tim saya juga. Cuma saya enggak mau menggunakan itu Pak. Saya enggak mau menggunakan itu, walaupun Pak Lasyan kali-kali, apa yang dibutuhkan Pak Dian? Saya masa aku ngomong butuh mobil kayak kendaraan dinas ketua pensiunan kan enggak pantas Pak. Saya bilang enggak lah Pak. Selama kita bisa jalan normatif, kita jalan. Yang jelas kan sosialisasi dan komunikasi. Ya kan? Terima kasih Pak Jum, pengurus lama, dan jajaran lainnya, dan panitia musjab yang hari ini bisa terserang ke acara ini. Kembali lagi,
Pak Jum kemarin sesuai anggaran rumah tangga kan sebelum muscap, kalau beliau mau periode ketiga, ada surat ke kantor daerah. Dan saya lihat lampiran tanda tangan sudah banyak. Tapi bukan otomatis Pak Jumadi jadi. Ya. Jadi kalau ada lagi orang yang sangat semangat ya kan untuk cari amalan banyak, bisa juga seperti itu. Jadi seperti itu karena apa? Memang anggaran rumah tangga sudah mengatakan apabila ketua sudah 2 periode mau 3 periode, maka sebelum muscap harus mengajukan ke ketua IKPLN daerah untuk persetujuannya dilampiri oleh dukungan Pak. Nah, dan kemarin sudah saya keluarkan surat dukungannya. Satu pesan saya Pak, sebenarnya Pak Jum itu sudah ngeluhnya banyak Pak. Menjelang hari hanya itu sudah ngeluhnya banyak. Pengurus saya yang sakit, yang kegini hasil lama-lama saya bilang, bisa aku kesel Pak Jum ngurung sampai kesel deh. Aku deh bendino yang ngelakuin ini. Tapi pikir kalau jadi pengurus pensiunan janganlah berpikir sesuatu yang berat Pak. Akan berat sendiri. Berpikirlah yang tenang aja lah. Kalau Pak Yiku waktu rapat kemarin sama kita, Pak Dian sekali-kali serius kenceng. Aku gak serius, gak kenceng Pak. Cuma saya bikinnya gini, kalau sudah berbicara, ceritanya jalan, kalau nggak jalan berarti saya bertindak. Karena itu ditunggu oleh seperti tadi malam saya baru nge-share bantuan uang Cianjur Pak, 65 juta, 0,5 rupiah kan. Saya nunggu kirimannya Pak Sur Pak. Karena awal itu saya bilang Pak Sur, ini tak share nang Jakarta kapan terus Pak, maksud durung tandang bangi tak kirim, mau dipikir Pak Dian itu pengen mati Pak, enggak. Akhirnya maghrib saya ingatkan lagi dikirim Pak malam Pak, malam ya yang terima tengah malam kalau tersinggung ya biar daripada aku pagi yang sibuk lagi kan. Dan alhamdulillah saya itu mau ngirim tidak itu antara riak dan tidak, tapi berpikir saya kayak Bapak Ibu yang sekarang niat ikhlas membantu, itu aja. Jadi kemarin saya apresiasi banyak ya, dan di luar dugaan Pak, dan sentuhan-sentuhan rohani lah bahwa kita bisa membantu sama Pak. Saya memang dulu saya share dampak gempa, ya ada rumah. Saya lihat adalah saya baca di anggota itu komentar gini Pak. Oh rumahnya api-api, tanda petik gini Pak. Kalau rumahnya bagus-bagus Pak, logikanya lapor dibantu kan gitu kan. Kita tidak bisa berpikir seperti itu Pak. Karena apa? Rumah bagus Pak, tapi kalau kondisi rumah dirobohkan, duit sopo kan gitu kan. Ya akhirnya kita harus saling membantu karena suatu saat kita pun juga tahu lain. Ya, jadi kita saling membantu. Ya saya apresiasi sekali dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah menyimak bersama, ya kan. Saya kemarin waktu rapat dari Kemis di kantor distribusi sama Pak Sur, perindu sebentar. Saya juga kaget Pak. 64 juta ya. Makanya itu kemarin saya perlu butuh data itu, saya genapin dari daerah Pak. Supaya duit wungkul gitu, itu seperti itu Pak. Terus kemudian niat dan tujuan menjadi nantinya ketua atau pengurus Pak. Ini di anggaran rumah tangga ada semua lengkap Pak. Saya mohon maaf ya kalau ada singgungan, di tempat saya cabang juga ada Pak. Saya nggak ngerti niatnya jadi ketua itu opo, jadi pengurus itu apa. Kalau memang sudah tidak mampu, nggak ada waktu, ngomong terbuka. Daripada di akhirat ditanya pertanggungjawaban itu. Ini hati-hati loh Pak. Sepele kayaknya Pak. Kalau malaikat tangan, Pak Jum, apa anggotamu loro Mbak Jarno? Itu kan sepele Pak. Sepele Pak. Jadi saya udah ingatkan berkali-kali, ya kali-kali kalau memang tidak mau kembali ke kitanya, ada eksekusi organisasi. Dan kalau saya bilang ke beberapa teman-teman, harapan saya sebenarnya kalau ada muscap itu orang berlomba Pak. Berlomba. Kalau dulu waktu kita aktif Pak berlomba kepada suatu jabatan lah. Satu jabatan Pak, apa itu SK. Dan itu pun lihat fit and proper. Kan gitu kan. Nah, hari ini fit and proper di muscap ini Pak. Saya di Jawa Timur dulu itu kan ketua SP-nya 2 periode Pak.
Di samping saya pengawas koperasi Jawa Timur ada 4 periode nggak salah. Saya bilang ke teman-teman, amanah yang paling berat bagi saya itu ketua SP waktu itu, Pak. Saya kenapa? Besok di akhirat saya ditanya pertanggungjawaban saya. Saya tidak boleh pilih kasih, ya kan? Tidak boleh saya jarakan sama-sama, sehingga waktu itu setahun sekali, Pak. Itu peringkat 9, Pak. 9 masih di pusat kan, turun 8. Setahun sekali itu tahu-tahu di mejanya ada map, Pak. Yang hasil apa? Orang kepegawaian sendiri, Pak. Pak Dian, keadil iki. Nah, ini maksud tugasku, rek. Tapi kan saya berpikir gini, Pak. Kenapa kok tidak adil ya? Ya, kota terbatas. Ya kan? Kota terbatas kan berbicara sekarang mana sih yang kontribusi maksimal dan tidak. Dan saya dulu setiap tahun sekali biasa, Pak, ke direksi, Pak. Walaupun saya masih peringkat 11 atau berapa waktu itu ya. Nah, saya ke direksi sudah bicara, Pak. Terakhir itu kan gini, Pak. Terakhir itu kenaikan peringkat ke 7, Pak. 7 kan. 7, saya lihat sekilas mapnya, wah ini gak bener, gak adil. Terus saya SMS sama di SDM, saya begitu ketemu, saya cuma bilang apa gini, Pak. Ternyata Bapak itu direksi levelnya Manajer SDM. Waduh, kamu kalau ngomong apa benar, Pak? Apa? Buktinya surat dari Jawa Timur yang tekan bukan GM. Bapak telepon itu, jangan begitu kamu. Akhirnya saya bicara secara normatif, pucuk pimpinan di tingkat daerah adalah GM. Ya kan? Jadi sebenarnya harga itu, harga zaman dibuka satu-satu, saya bicara tahunnya berapa. Akhirnya alhamdulillah surat dari Jawa Timur pending, Pak. Nah, waktu itu saya GM-nya Pak Ari Sadono, saya bilang, mohon maaf saya kemarin ke direksi. Ya, kenapa? Ya udah. Jadi kita bicara sekarang pertanggungjawaban masing-masing. Ya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang tahun kemarin dapat amanah pengurus KPLN, walaupun sakit dan lain-lain, itulah cobaan Allah, tapi kita nikmati. Ya, mudah-mudahan tahun 2002-2026 terpilih pengurus yang betul-betul qanaah dan istiqomah, ya kan? Saya tuh Pak Adi. Saya tuh di rumah kadang-kadang Pak, terus terang aja Pak Jum. Yang sering tanda petik Pak, ingatan tuh istri saya sendiri Pak. Mau sore tangi turu-turu mana HP ini, isini pensiunan toh. Apalagi orang meninggal Pak. Kok deh. Tapi saya pikir ya udah saya jalani semua Pak. Ajaran ini bahwa ini membantu sesama. Apalagi kalau kesehatan Pak, kesehatan dan lain. Kemarin saya share di grupnya pengurus, kita lagi poster kedua Pak. Poster kan susah kan. Kebetulan kita punya kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Leadnya dia japri ke saya, Pak Dian, kalau ada yang poster 2 silakan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra. Saya share Pak, saya share 50 ya. Silakan siapa yang mau gitu aja. Tapi untuk pengurus Pak, bukan untuk semuanya Pak. Semuanya aku pusing Pak, ya kan? Oh cuma 50 kan, seperti itu. Kemudian Pak Ketua kan? Nah, tolong dibaca kembali itu Pak. Sekretarisnya mana Pak? Sekretaris panitia. Oh, sampai lali kata tanda tangan ya. Coba dibuka, Panti dibuka. Dibuka. Tatipnya. Nah. Nah, kalau umroh, terus siapa? Wakil kan? Dia toh Pak, atas nama karena umroh. Oh, gak sen digadang nang jajar meja ini Pak. Yang digandakan itu. Sampai aja anu lho Pak, ketua kok teliti kok sampean perone Pak suruh mumet sendiri Pak masalah duit Pak roh Pak dia. Karena kita saling mengingatkan. Jadi enggak apa-apa Pak. Enggak kalau gini kan clear Pak di akhirat Pak. Clear. Terus dilurus sampai ketua ini kan. Kemudian Pak IKPLN Pak. IKPLN ini kadang-kadang
kalau kita tidak terarah, Pak, kita hanya nggak ada nggak ada program kerja, nggak ada, ya kan? Kemudian hanya instan, Pak. Kita hanya nggak bisa menikmati kegiatan sosial ini, Pak. Makanya kemarin hari Kamis kita rapat termasuk Pak Jimbatir. Pertama susun program kerjanya dulu, Pak. Setelah susun program kerja, kemudian rencana kegiatan anggarannya. Saya udah bilang Pak Jum tidak usah berpikir uangnya dari mana. Anggota saya kecil, Pak, nek ngono gak maju, Pak. Sakmene sampean ada program, Pak. Masalah uangnya nanti kalau pengurus bisa rapat bareng-bareng, Pak, mikir. Pak Jum duit gak ono, ayo golek ya apa caranya golek. Itu kan salah satu kan beliau kan pembina utama. Ya kan? Gitu kan? Itu dari koperasi kemarin sudah disurati. Koperasi bantu enggak? Koperasi bantu. Koperasi bantu enggak? Yang Pak Jum nyurati bantu? Hah? Alhamdulillah, Pak. Jadi menurut saya jangan sekarang tertutup seolah-olah uang itu nggak ada terbatas. Jangan, Pak. Nanti kita nggak berkembang. Terbukti apa? Kita bantu gempa Cianjur 65 juta. Kan nggak ngerti, Pak. Atau seperti itu. Ya. Jadi sebelum menutup, nanti Bapak Ibu bisa melihat anggaran rumah tangga bab 2 tentang kegiatan IKPLN, Pak. Jadi secara nggak langsung, Pak, yang kami laksanakan di daerah itu sebenarnya termasuk di sini. Padahal saya nggak baca ini, Pak. Datul, Pak, kita tertinggi, ya kan. Kemudian penggalian MP, Pak, kita inisiatif pertama, sehingga Dapen kemana? Contohnya Jawa Timur, gitu, Pak. Jawa Timur. Kemudian sosialisasi PDP, Pak, kita jalan duluan, Pak. Yang lain belum jalan, kita jalan duluan, ya kan. Jadi diam-diam saya upayakan, saya lihat ini apa? Kita udah jalan, walaupun saya belum baca, Pak, termasuk kesehatan dan lain-lain. Ya. Nah, setelah baca tuh, berarti kita nggak salah seperti itu. Ya. PDP ini, Pak, sudah terkirim, ya, untuk cabang 2 ya, 2 soft copy-nya sudah saya kirim. Ya. Jadi terkait dengan pensiunan, bicara hak kewajiban orang meninggal, mau janda, mau kawin lagi, semua ada di sini. Cuma kadang orang malas membaca. Sing ono takon ketua nih. Pak, ini gimana? Nah, kalau ketua cabang ditanya kembali ke saya, tak jawab, woco niki. Karena apa lah? Maksudnya saya suruh baca begitu banyaknya. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Adi sebagai pembina utama, ya, bantuannya, dan Pak Yugo yang hadir, dan Bapak Ibu semuanya. Semoga acara Musab ini berjalan sukses dan terpilih ketua yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Berikutnya ada sambutan penasihat IKPLN daerah Jawa Timur kepada Bapak Yugo Riyatmo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina utama IKPLN cabang Gresik. Yang saya hormati Pak Diananto, Ketua IKPLN daerah Jawa Timur. Yang saya hormati teristimewa yang hari ini punya hajat nih, Pak Jumadi, Ketua IKPLN cabang Gresik yang mengakhiri masa tugas. Bapak Ibu sekalian, pengurus IKPLN cabang Gresik, serta hadirin sekalian yang mengikuti acara Muscap IKPLN cabang Gresik, baik yang langsung datang di kantor kantor PLN Gresik maupun yang hadir melalui Zoom. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan hari ini acaranya adalah acara lansia, acara pensiunan IKPLN. Sebelum datang ke acara Musab ini, saya tadi juga memenuhi kewajiban saya sebagai lansia, yaitu vaksin booster kedua. Vaksin booster kedua, tadi barusan jam 8:30 tadi di RSUD Ibnu Sina. Mudah-mudahan itu bisa menambah imun ya, dengan kegiatan vaksin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang juga sudah mendapatkan
tiket ya, tiket vaksin booster bisa segera melaksanakan juga vaksin. Biasanya di aplikasi Peduli Lindungi kalau udah dapat tiketnya itu udah muncul itu nanti. Ya. Meskipun demikian juga yang namanya kesehatan itu adalah anugerah dari Allah SWT. Saya cerita sedikit bahwa awal November kemarin saya sempat juga kenalan sama COVID. Jadi rasanya memang flu ya, flu tetapi agak berbeda. Peningnya itu lain gitu, lebih dalam gitu ya. Peningnya itu lebih dalam gitu. Karena kebetulan di rumah ada anak kecil ya, ada balita cucu saya. Akhirnya sama istri disarankan udah tes saja dan ternyata positif. Ya sudah sempat, tapi tanpa gejala, adanya gejala ringan sekali. Jadi kita hanya isolasi di rumah saja dan alhamdulillah hanya istirahat 3-4 hari saja sudah bisa baik lagi. Dan oleh sebab itu maka marilah senyampang kita masih dalam keadaan sehat walafiat, senyampang kita masih diberikan umur, mudah-mudahan kita diberikan masih memiliki kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk menjaga kesehatan kita, dan kesempatan untuk kita berkarya bagi kita, bagi keluarga kita maupun bagi lingkungan kita. Termasuk di dalamnya adalah dalam kegiatan IKPLN ini. Oleh sebab itu maka kesempatan ini saya mengucapkan selamat melaksanakan muscap ya seluruh pengurus dan seluruh anggota IKPLN cabang Gresik. Mudah-mudahan diberikan jalan terbaik, diberikan pengurus yang amanah. Ternyata ada agenda muscap offline ya, bisa hadir offline ini. Untuk hadir ya alhamdulillah saya bisa datang. Karena sedikit cerita ya, saya jadi kepala cabang Gresik itu tahun 97 ya. Sejak berdirinya cabang Gresik sampai tahun 2001 ya. 2001. Nah, 2001 saya pindah ke Pekanbaru. Cukup lama, 2,5 tahun. Waktu saya jadi kepala cabang Gresik itu saya nggak punya cita-cita punya rumah di Gresik. Ya. Bahkan saya itu malah ditawari sama Pak Haji Bisri almarhum, Pak Yuko kira-kira berminat ngambil kapling di mana gitu. Saya itu yang ngomong jujur aja, mohon maaf Pak Haji, saya itu tidak punya rencana untuk tinggal di Gresik. Tapi Allah ternyata sudah mengatur gitu, bahwa perputaran kehidupan itu ternyata tidak bisa kita diduga. Ternyata 2001 saya kembali ke Jawa Timur, balik lagi ternyata nyonya pengennya tinggal di Gresik. Nah, jadinya sejak 2001 itulah saya boleh dikatakan menetap di Gresik 2001. Dengan berputar-putar itu keluarga saya tetap di Gresik 2001 sampai dengan hari ini. Setelah pensiun saya di Gresik Pak Adi. Cuman mohon maaf, anggota IKPLN-nya saya tidak anggota IKPLN cabang Gresik. Tapi anggota IKPLN daerah Jawa Tanu, kantor induk distribusi. Gitu. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Pak Pak Adi Wijaya, manajer UP3 Gresik, atas dukungannya kepada seluruh rekan-rekan IKPLN cabang Gresik. Mudah-mudahan juga kinerja dan karya rekan-rekan di cabang Gresik tetap bisa bisa unggul ya. Nah, menjadi barometer kinerjanya Jawa Timur. Itu harapan saya. Seperti waktu-waktu sebelumnya dan historical selama ini, cabang Gresik adalah salah satu unit kecil tetapi punya kinerja yang boleh dibanggakan. Kemudian juga mudah-mudahan bisa mengayomi ya, membina dan mengayomi teman-teman pensiunan cabang Gresik biar lebih akrab, lebih bersilaturahmi, lebih berkekeluargaan. Saya kira itu. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh anggota IKPLN cabang Gresik untuk acara muscapnya pada hari ini. Semoga lancar dan sukses. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Berikutnya ada sambutan manajer PT PLN Persero UP3 Gresik selaku pembina utama IKPLN cabang Gresik, dan dengan tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Bustani Hadi Wijaya untuk setelah sambutan langsung dapat membuka acara musyawarah cabang IKPLN Gresik tahun 2022. Kepada Bapak Bustani Hadi Wijaya kami persilahkan. Baik,
Terima kasih. Mungkin sebelumnya izin sedikit berpantun. EBT sebagai sumber energi yang baru menerangi PLN ke pelosok negeri. PLN dan IKPLN kuat bersatu mewujudkan sinergi terbaik. Ya, yang saya hormati penasihat IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Yuko Riatmo, Insinyur Yuko Riatmo. Yang saya hormati juga Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Insinyur Diananto SHMM MT MH. Yang saya hormati Ketua IKPLN Cabang Gresik yang sering berkoordinasi dengan saya juga, Bapak Jumadi dan juga pengurus, Bapak, Ibu-ibu anggota IKPLN Cabang Gresik serta undangan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita bersama bisa berkumpul bersama dalam rangka musyawarah cabang IKPLN cabang Gresik yang dilaksanakan pada hari ini di hari Sabtu ya, di hari Sabtu 3 Desember 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin saya di sini intinya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas support ya, atas support landasan dari teman-teman anggota IKPLN Cabang Gresik khususnya, karena berkat kerja keras, pondasi yang kuat dari rekan-rekan, alhamdulillah Pak Diananto, Pak Yuko, izin kami melaporkan bahwa saat ini sampai dengan bulan November kemarin terakhir, ini alhamdulillah UP3 Gresik walaupun kecil tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Yuko, tapi alhamdulillah dari sisi kinerja kami alhamdulillah bisa mencapai kinerja yang terbaik. Iya, terima kasih. Jadi untuk rekan-rekan ketahui ya, alhamdulillah sampai dengan bulan November kemarin hasil evaluasi kami dari sisi susut Pak, dari sisi kinerja susut, alhamdulillah kita 2,3 dan ini menjadi nilai yang paling kecil ya, paling kecil se-Jawa Timur. Kalau se-Jamali kita masih nomor 2 di bawah Serpong yang 2,2. Terus juga dari sisi tunggakan, alhamdulillah kita kemarin tanggal 26 November, alhamdulillah kita bisa percepat zero tunggakan. Terus juga dari sisi gangguan penyulang yang kita evaluasi setiap hari ini alhamdulillah sampai dengan kemarin UP3 Gresik menjadi UP3 yang penurunan gangguan penyulang YOY-nya terbaik se-Jawa Timur dengan angka 39,5%. Jadi ini masih belum mencapai target Pak 40%, tapi kita masih tetap optimis sampai dengan akhir tahun ini kita kawal. Dan ini memang sekali lagi untuk pencapaian ini tidak lepas dari pondasi yang sangat kuat dari rekan-rekan IKPLN Cabang Gresik yang sudah membuat pondasi yang bagus sehingga kami yang melaksanakan atau yang menjalankan organisasi di PLN UP3 Gresik ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita memang tantangan ke depan memang untuk di UP3 Gresik semakin berat, semakin besar, khususnya nanti di tahun depan karena memang ada beberapa pelanggan baru lagi ya Pak ya yang nanti akan masuk seperti yang dari Freeport, terus BKMS. Nah ini nanti mungkin akan ada tahun depan mungkin akan menjadi tahun yang cukup sibuk Pak bagi PLN UP3 Gresik sehingga kami harus mempersiapkan diri khususnya untuk bagaimana kita menyediakan listrik yang handal, berkualitas, dan juga yang paling penting adalah efisien. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi memang harapan kami ya, tadi seperti yang disampaikan di awal oleh Pak Jumadi ya, harapan kami memang ke depan ini ada sinergi yang baik ya, ada sinergi yang baik antara rekan-rekan dari IKPLN dengan PLN. Karena kami sampai sekarang pun tetap percaya ke depan
PLN akan semakin jaya, dan harapan kami juga rekan-rekan anggota IKPLN seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jumadi juga akan semakin sejahtera. Nah, harapan kami nanti ke depan ada istilahnya sinergi yang baik. Banyak sekali lesson learn ya yang harus kita pelajari dari Bapak-bapak sesepuh, Bapak Ibu sesepuh, khususnya dalam menjalankan proses bisnis yang ada di PLN UP3 Gresik. Nah, ini mungkin nanti ke depan harapannya ada sinergi ya Pak Jumadi ya, nanti kita istilahnya kita atur lagi apa-apa yang bisa disupport oleh rekan-rekan IKPLN, sehingga harapan kami nanti kita bersama-sama bisa kita mewujudkan tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Jumadi, PLN Jaya, IKPLN Sejahtera. Mungkin dari saya itu sedikit pembukaannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon rekan-rekan yang ada di IKPLN untuk jangan sungkan ya, apabila memang perlu support apa, nanti insya Allah akan kita support. Apabila tadi terkait masalah kesehatan, seperti yang disampaikan oleh Pak Diananto, kami dari PLN UP3 Gresik siap mensupport Pak. Kira-kira kebutuhan dari anggota IKPLN kira-kira seperti apa, terkait masalah kesehatan, insya Allah nanti kita support. Termasuk juga nanti kalau memang ada yang sifatnya perlu dibantu ya Pak Jumadi ya, nanti disampaikan, insya Allah kami dari rekan-rekan YBM juga nanti akan kita support penuh terkait bagaimana untuk mendukung anggota IKPLN Cabang Gresik khususnya yang sedang mengalami kesusahan. Mungkin dari saya itu pembukaannya. Sekali lagi terima kasih. Selamat melaksanakan musyawarah cabang IKPLN Cabang Gresik. Semoga lancar dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini pada hari Sabtu 3 Desember 2022 Musyawarah Cabang IKPLN Cabang Gresik tahun 2022 resmi dibuka. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bustani. Berikutnya sebelum memasuki acara inti, mari kita secara bersama untuk mendengarkan pembacaan doa oleh Bapak Sutrisno. Kepada Bapak Sutrisno kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berkah ini kami hamba-Mu. Pensiun Listrik Negara IKPLN Cabang Gresik. Berharap kehadirat-Mu ya Allah. Semakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami semua. Pada hari ini, saling silaturahim secara virtual dan tatap muka. Teman untuk menyelenggarakan musyawarah cabang IKPLN Gresik. Semoga tiada suatu aral yang melintang dan dapat menghasilkan keputusan yang Engkau ridhoi dan Engkau berkahi. Ya Allah yang maha pencipta dan maha penguasa alam semesta. Atur siang dan malam semangat memberi segala nikmat yang tiada tara. Dan hati kami untuk dapat selalu beribadah kepadamu. Dan istiqomah untuk mengisi hari-hari sisa usia ini. Semoga dapat bermanfaat bagi warga IKPLN Cabang Gresik menuju bahagia dan sejahtera di masa tua. Allah Tuhan kami yang maha agung dan bijaksana. Pada acara muscap ini, kami sampaikan rasa syukur dan selamat pula kepada Bapak Insinyur Diananto SHMT MMMH yang telah berkenan memimpin kami pada periode ini. Semoga atas izin, barokah dan ridha-Mu dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan IKPLN Jawa Timur di masa depan. Ya Tuhan kami yang memberi petunjuk.
kepada kami, para pemimpin kami, benar itu benar, beri kemampuan untuk dapat melaksanakan. Dan tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah dan beri kemampuan untuk dapat menghindarinya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta para pemimpin kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Dan kepada pemimpin yang masih ada, berilah petunjuk, kemudahan, kekuatan dan kelancaran untuk mengemban amanah-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengambil doa, kabulkanlah dan permohonan kami, karena tidak dan kekuatan selain atas kehendak-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutrisno. Selanjutnya pengesahan jumlah utusan quorum, jadwal acara, tata tertib, dan juga pengesahan pimpinan sidang musyawarah cabang IKPLN Gresik tahun 2022 oleh Bapak Ketua Panitia Musyawarah Cabang IKPLN Gresik tahun 2022 kepada Bapak Yusuf Effendi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati penasihat Bapak Penasihat IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Yugo Riyatmo, Bapak Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Insinyur Diananto SHMM MTMH, Pembina Utama IKPLN Cabang Gresik, Bapak Bustani Hadi Wijaya, Ketua dan Pengurus IKPLN Cabang Gresik, serta seluruh anggota utusan Mustab IKPLN Cabang Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu tanggal 3 Desember 2022 dengan agenda pengesahan atas quorum jadwal acara tatip dan pengesahan pimpinan sidang bahwa 1. Berdasarkan anggaran rumah tangga IKPLN 2021 pasal 38 ayat 2 dan ayat 5, 2. Bahwa peserta utusan yang diundang mendaftar sebanyak 104 anggota, yang hadir sampai dengan saat ini sebanyak 25 anggota dan telah memenuhi quorum. Tatip Mustab sudah kami sampaikan melalui grup WA peserta utusan. Apa perlu saya bacakan atau sudah cukup jelas untuk tatip? Baik, sebelum dimulai mungkin barangkali kalau ada yang mau ditanyakan monggo untuk masalah tatipnya. Sudah cukup Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, saya nggak capek membaca ya. Terus. Ya. Selanjutnya pengesahan pimpinan sidang bahwa berdasarkan anggaran rumah tangga IKPLN pasal 34 ayat 1, pemilihan pimpinan sidang telah dilakukan yang terdiri dari Ketua Bapak Dwianto sebagai Ketua Sidang, kemudian Bapak Sunarto sebagai Wakil Ketua Sidang, dan Bapak Kemas Baharudin sebagai Sekretaris Sidang. Kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadirin, apakah setuju? Saya ulangi ya, kalau ini ragu-ragu. Jadi pemimpin sidang ya adalah Bapak Dwianto, kemudian wakil pimpinan sidang adalah Bapak Sunarto, sedangkan sebagai sekretaris adalah Bapak Kemas Baharudin sebagai sekretaris sidang. Bagaimana, setuju Bapak dan Ibu sekalian?
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas persetujuannya. Untuk itu kami kembalikan lagi ke MC ya. Jadi untuk Ketua Panitia Musab menyerahkan kepada pimpinan sidang untuk melanjutkan acara sidang Musab dan pimpinan sidang untuk pindah ke tempat ke depan beserta wakil dan sekretaris. Untuk itu saya kembalikan ke MC, monggo. Terima kasih Bapak Yusuf Effendi. Memasuki acara inti pada musyawarah cabang IKPLN cabang Gresik tahun 2022. Berikutnya ada serah terima pimpinan sidang dari Ketua Panitia kepada pimpinan sidang dan langsung untuk memulai acara sidang pada pagi hari ini. Pada Bapak Yusuf Effendi dan juga Pak Dwianto kami persilahkan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara mustab saya ambil alih. Mohon maaf Bapak-bapak, Bapak Ketua khususnya. Wis cukup Pak. Yang saya hormati Ketua, yang saya hormati penasihat IKPLN daerah Jawa Timur Bapak Yugo Riyatmo, Ketua IKPLN daerah Jawa Timur Bapak Insinyur Diananto SHMM MTMH, yang saya hormati pembina utama IKPLN cabang Gresik Bapak Bustani Hadi Wijaya, yang saya hormati Ketua dan pengurus IKPLN cabang Gresik serta seluruh anggota utusan Muscap IKPLN cabang Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sabtu tanggal 3 Desember 2022 perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan anggaran rumah tangga IKPLN tahun 2021 pasal 30 ayat 1A menyebutkan tugas dan wewenang musab adalah melakukan penilaian atas laporan tanggung jawab pengurus IKPLN cabang Gresik masa bakti 2018 sampai dengan 2022. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ketua IKPLN cabang Gresik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Monggo Pak Jumadi, dipersilahkan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih. Kami sebelum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus IKPLN periode 2018-2022, sebelumnya perkenankanlah kami menyampaikan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
jadi semata-mata karena atas izin dan kehendak Allah. Saya pribadi, musyawarah cabang ini merupakan satu-satunya musyawarah cabang di Jawa Timur yang teristimewa. Kemudian skenario dan perencanaan Bapak penasihat Jawa Timur, yaitu Bapak Yugoryatmo. Mungkin Gresik saja ini yang mungkin sempat dihadiri oleh beliau. Juga dihadiri oleh Bapak Ketua kita, Bapak Insinyur Diananto SHMM MTMH, yang juga jadwal khususnya di Gresik juga sempat hadir di tengah-tengah kita, karena beliau selebihpun sangat sibuk, acaranya padat, tapi masih disempatkan untuk bergabung dengan kita dalam rangka pertama juga silaturahmi sekaligus untuk bisa secara tatap muka dan juga secara online dengan anggota kami yang mungkin belum sempat bisa ke sini. Ya. Mudah-mudahan ini nantinya akan membawa berkah kita semua, khususnya para calon-calon pengurus yang baru, supaya nanti bisa semangat lagi ya untuk melaksanakan sebagai pengurus IKPLN ke depan. Ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan laporan pertanggungan jawaban pengurus IKPLN periode 2018-2022, khususnya di dalam hal ini masalah keuangan yang sangat penting. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Ini semua kegiatan sumbernya dari situ. Dan perlu kami laporkan kepada seluruh anggota, baik yang online maupun offline, kami selaku pengurus IKPLN Gresik ini yang jelas semua kegiatan ini mengarahnya sumber dari pendanaan yang mana yang kita peroleh itu murni dari dana iuran anggota. Setiap bulannya itu dari iuran anggota yang atau dikumpulkan oleh IKPLN pusat, dan setiap bulan kita ditransfer yang rata-rata seperti yang telah saya sampaikan di sini. Ini pun mohon izin Bapak-Bapak sekalian, karena materi laporan pertanggungan jawab ini secara materi software ini sudah kami kirim ya ke seluruh anggota, tentunya juga sambil bisa dilihat, sehingga nanti untuk penyampaiannya nanti ini akan saya sampaikan tidak secara keseluruhan, hanya hal-hal yang penting saja, karena ini cukup banyak ya. Satu buku ini saya menyusun ini 3 malam dengan kondisi mata satu. Alhamdulillah ini bisa terwujud. Karena apa? Saya tidak berani mengandalkan bapak-bapak ngurus yang lain, karena Pak Yusuf selaku ketua panitia ya saat ini alhamdulillah sudah bisa gabung di tengah kita Pak, karena kemarin juga masih opname di rumah sakit karena kena stroke ringan, sehingga saya bebaskan aja dari ini masalah kegiatan pengurus. Dan Pak Dwi juga harus sakit karena COVID pertama, COVID kedua, COVID ketiga. Bahkan ini termasuk ya ibu-ibu ya yang sudah mengisi list untuk hadir. Ini tadi sempat pamit bahwa terpaksa bisa hadir karena sekarang ini diisolasi mandiri satu rumah, termasuk cucu dan putra-putrinya. Itu. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu sekalian,
Di sini yang kami sampaikan terutama kalau tadi sumber dana dari iuran anggota yang setiap bulannya kira-kira hanya sekitar 375.000, sehingga dari satu tahunnya itu enggak lebih dari 15 juta. Itu yang kita putar, yang kita gunakan untuk operasional pelayanan anggota, untuk ATK maupun untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional rutin ya. Perlu saya sampaikan bahwa proses penjaringan ini sudah dilakukan melalui WA Group dan meeting Zoom sampai batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada yang mencalonkan menjadi calon ketua IKPLN Cabang Gresik periode 22 sampai dengan periode 2026. Maka panitia mengusulkan dengan memperhatikan ART pasal 20 ayat 4C, mengusulkan kembali Bapak Jumadi menjadi calon ketua 3 periode masa bakti 2022 sampai dengan 2026 dengan persetujuan Ketua IKPLN Jawa Timur sebelum mucap dilaksanakan. Berdasarkan dukungan dan jumlah tanda tangan sebanyak 75 anggota atau sebesar 62% dukungan. Maka secara aklamasi Bapak Jumadi dipilih menjadi Ketua IKPLN Gresik periode 2002 sampai dengan 2026. Bagaimana Bapak? Anggota setuju? Oke, terima kasih. Terima kasih atas selesainya sidang. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara nomor 006 BA garing Muscap IKPLN Cabang Gresik garing 2022. Pengesahan Ketua IKPLN Cabang Gresik masa bakti 2022 sampai 2026. Pada hari ini Sabtu tanggal 3 Desember 2022 dalam rangkaian acara musyawarah cabang IKPLN Cabang Gresik tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual daring telah diagendakan pengesahan Ketua IKPLN Cabang Gresik masa bakti 2022 sampai dengan 2026. Bahwa berdasarkan anggaran rumah tangga IKPLN pasal 38 ayat 5 tentang penyelenggaraan Munas mengacu pada penyelenggaraan Munas. 2. Anggaran rumah tangga IKPLN pasal 30 ayat 4 tentang persetujuan dan pengesahan Ketua IKPLN Cabang Gresik yang baru. 3. Penetapan hasil pemilihan Ketua IKPLN Cabang Gresik masa bakti 2022-2026. 4. Setelah terpilih Saudara Bapak Jumadi sebagai Ketua IKPLN Cabang Gresik masa bakti 2022 sampai dengan 2026. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sepenuhnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Luar biasa tadi, sensasinya sangat berbeda Pak ya. Jadi tidak sampai mana ini tadinya. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya ada juga setelah pernyataan komisioner yang sudah disampaikan serta mengantar proses penjaringan calon ketua, selanjutnya adalah pemilihan langsung ketua IKPLN yang setelah disampaikan, dan juga untuk pengesahan ketua IKPLN Cabang Gresik yang sudah terpilih sehingga masa yang sebelumnya tahun 2018 sampai tahun 2022 telah terselesaikan, dan juga calon ketua IKPLN Cabang Gresik periode 2023 tahun 2026 yang langsung diserahkan oleh Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur Bapak Insinyur Diananto SHMM MT MH.
Tapi harapan saya Pak Jum ya, Bapak sudah diinginkan teman-teman support 3 periode. Harapan saya teman-teman support tolong dibantu Pak Jum. Nanti begitu terpilih, saya lantik, Pak Jum sambat aku, Pak Dian, pengurus Rano Pak Dian, kan susah. Karena setelah dilantik, Pak Jum karena dimisioner kan, dia masih bisa dengan pelantikan ini tanda surat. Cuma Pak Jum aja, yang lainnya kan nggak ada. Nah, kita nunggu lengkap Pak Jum. Karena bendahara, karena nomor rekening itu dibutuhkan nanti. Ada uang-uang dari daerah dan pusat, ya kan? Wah, ini partai pendukungnya telepon nih. Nah, jadi mohon Bapak Ibu ya, kalau memang Pak Jum didukung 3 periode, tolong dibantu kepengurusannya Pak. Tidak ada yang susah kok Bu. Pensiun tidak susah, yang penting sabar. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah lansia ini Pak, yang ribut hanya sama cucu, bukan sama istri Pak. Apa? Istri kita masih bisa dibantah, nenek putunya yang terus menang, ya gitu Pak, itu aja. Oke, saya kira gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Ketua Perkumpulan Keluarga Pensiunan Listrik Negara Daerah Jawa Timur melantik Saudara Jumadi sebagai Ketua IKPLN Cabang Gresik masa bakti 2022-2026 hasil musab IKPLN Cabang Gresik yang diadakan secara virtual pada tanggal 3 Desember 2022. Kami mengharap saudara dapat menjalankan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab dan amanah sesuai yang diamanatkan dalam ADRT Perkumpulan Keluarga Pensiunan Listrik Negara. Dalam kesempatan yang baik ini, kami minta saudara dalam menjalankan tugas-tugasnya berkoordinasi dengan PT PLN Persero UP3 Gresik dan pihak-pihak yang terkait. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan roda organisasi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Surabaya 3 Desember 2022, pengurus KPLN Daerah Jawa Timur, Ketua Diananto. Saya tadi itu pengganti. Acara penutupan sidang musyawarah cabang IKPLN Gresik tahun 2022 yang langsung dilakukan oleh pimpinan sidang kepada Pak Dianto. Oh ya, udah tempat Pak Diantonya ya. Monggo bisa menutup acara sidang pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah wa syukurillah untuk muscap ini dalam keadaan cepat dan selamat. Alhamdulillah dan lancar dan terpilih ketiga kalinya Pak Jumadi, selamat. Kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duyanto untuk bisa meninggalkan tempat pimpinan sidang. Selanjutnya yang sudah terpilih, nggak mungkin dong kalau tanpa berkenan kan pasti harusnya memberikan sepatah 2 kata. Jadi saya memanggil Ketua IKPLN Cabang Gresik yang terpilih untuk masa bakti tahun 2022-2026 kepada Pak Jumadi untuk bisa memberikan sekapur sirihnya serta sambutan yang paling meriahnya tentunya. Kepada Pak Jumadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofi wa misalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Penasihat IKPLN Jawa Timur, Bapak Yugo Riyatmo, dan yang kami hormati Bapak Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, yaitu Bapak Insinyur Diananto, FTMH, MH, dan yang kami hormati Pak Suryadi dan Pak Andri
dari pengurus DP daerah Jawa Timur yang telah sukses memandu, mendampingi, membimbing kami dalam rangka untuk suksesnya acara Muscap ini. Dengan puji syukur alhamdulillah semuanya sudah bisa melaksanakan dengan aman, tertib, lancar, tidak ada suara tapi yang melintang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami di sini mohon izin untuk menyampaikan beberapa kata-kata selaku pimpinan atau ketua IKPLN Cabang Gresik periode 2022-2026. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, kami mengucapkan tentunya dengan secara spontanitas kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya terjadi dan terlaksana semata-mata karena atas kehendak dan izin Allah. Termasuk dalam hal ini merupakan peristiwa yang bersejarah sangat istimewa yang kami rasakan. Mungkin baru kali ini Jawa Timur cabang melaksanakan Muscap dihadiri oleh Bapak Penasihat sekaligus Ketua dan tim dari daerah Jawa Timur. Kami sangat bersyukur dan berbangga. Namun pada kesempatan ini kami juga khususnya juga kepada para maupun anggota ya yang tentunya saat ini berada di rumah masing-masing ya, karena saya offline yang tadinya belum bisa mengundang secara keseluruhan karena masih dibatasi adanya pandemi yang belum usai. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas segala kepercayaan yang diberikan kepada saya, walaupun itu sebetulnya dalam hati saya kemarin saya bersyukur sudah berjalan dengan aman, alhamdulillah masih sehat semuanya. Maksud saya mau istirahat. Tidak tahunya kok Tuhan berkehendak lain melalui Bapak Ibu semuanya. Tanpa setahu saya ada gerilyawan yang melaksanakan lobi-lobi, termasuk dalam hal ini timnya Pak Yusuf, Pak Sadirin, Pak Kemas Barudin, ya, yang telah bertutur mengubah Bapak Ibu sekalian untuk minta tanda tangan untuk mendukung saya. Padahal saya ini kalau orang mengatakan barangkali sudah dikatakan keluar saya. Jadi untuk itu untuk kedepan ini sukses organisasi keputusan ini mungkin akan saya laksanakan sendiri tanpa adanya dukungan dari seorang anggota dalam hal ini yang mewakili duduk dalam kepengurusan. Apalagi kemarin kami hari Kamis juga mengikuti undangan rapat dari Bapak Ketua Daerah Jawa Timur yang mana ke depan nanti mulai Januari program-program di setiap bidang itu akan diefektifkan, ya, yang mana juga sudah tertuang di dalam surat beliau yang mana kita ditugasi untuk menyusun program kerja 2023 di masing-masing bidang, termasuk kesekretariatan maupun bendahara atau keuangan. Untuk itu tentunya kami mohon dukungannya untuk bapak-bapak yang kami mintai bantuan untuk menjadi pengurus periode 2026 ini. Kami mohon dengan tulus dan ikhlas untuk bisa sepenuh hati untuk melaksanakan kegiatan ini, karena ini monggo. Saya juga sempat menulis waktu Bapak Ketua IKPLN Jawa Timur mewajibkan setiap cabang menyampaikan pendapat masing-masing. Nah itu kami menyampaikan tulisan bahwa menjadi pengurus IKPLN itu adalah merupakan satu jabatan yang sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Karena kita tidak ketergantungan dari organisasi. Kita langsung mendapatkan
embal jasa ini dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga dengan kata lain saya mengatakan ini merupakan peluang ya, investasi untuk PMA, penanaman modal akhiratnya. Jadi sesuai tentunya misi kita di sisa usia kita yang tentunya telah senja ini, mudah-mudahan akan bisa bermanfaat untuk tentunya keluarga maupun sesama kita semua, khususnya di organisasi IKPLN Gresik, atas dukungan dari Bapak Ibu semuanya dan atas izin dari Bapak Ketua IKPLN Jawa Timur. Sebetulnya saya nggak nyangka kalau saya ini oleh Bapak Ketua Pak Diananto merekomendasi saya, artinya itu konon Bapak-Bapak disetujui untuk 3 kali gitu. Tapi ya kembali lagi akhirnya saya juga dengan segala kemampuan dan keterbatasan kami mohon dapatnya dukungan dan bimbingan dari Bapak Ketua IKPLN Jawa Timur dan semua anggota melalui pengurusnya. Saya kira demikian, kami ucapkan terima kasih. Dan ada satu kata yang perlu kita garis bawahi dan kita perhatikan. Surat edaran terakhir dari Bapak Ketua IKPLN daerah Jawa Timur, yaitu adanya pengumpulan dana secara sukarela untuk sumbangan musibah bencana alam di Cianjur. Yang untuk itu belum kita tindak lanjuti ya, karena kita sama-sama masih sibuk. Insya Allah sebentar lagi kalau kita sudah tersusun pengurus, nanti kita akan segera koordinasi untuk menggalang dana itu, kita kumpulkan dari masing-masing anggota. Ya, ini sifatnya sukarela ya, sukarela. Jadi lebih banyak lebih baik. Monggo, ini peluang yang sangat baik untuk kita sama menolong. Saya kira demikian. Dan sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Yugoryatmo, Bapak Diananto, dan Pak Suryati maupun Pak Andri yang telah berkenan mendampingi acara ini sampai usainya acara, sehingga alhamdulillah belum sampai setengah hari yang dijadwalkan ini sudah bisa berakhir dengan lancar, tidak ada suatu alamat. Kiranya kami akhiri cukup sekian. Sekali lagi kami mohon doa, mudah-mudahan 2022-2026 semuanya akan bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Kiranya demikian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumadi, kami sampaikan. Memasuki acara terakhir, penutupan sidang musyawarah cabang IKPLN Gresik tahun 2020 oleh Bapak Manajer PT PLN Persero P3 Gresik selaku pembina utama IKPLN cabang Gresik. Kepada Bapak Bustani Hadi Wijaya kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Selamat juga, selamat untuk Pak Jumadi selaku Ketua IKPLN Cabang Gresik tahun 2022-2026. Semoga amanah, berkah, dan tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Jumadi ya, ini sebetulnya sebagai Ketua IKPLN ini istilahnya itu adalah PMA ya, fokusnya ya, PMA, penanaman modal akhirat. Nah ini semoga apa yang dilaksanakan ini memang benar-benar nanti membawa berkah dan istilahnya menjadi pahala yang baik untuk Pak Jumadi dan juga untuk rekan-rekan semua. Saya mungkin juga sebelum saya tutup, saya juga memohon ya supportnya untuk panitia dan juga rekan-rekan khususnya IKPLN Cabang Gresik untuk mensupport penuh dari Pak Jumadi ini. Karena saya lihat memang Pak Jumadi ini lumayan kemarin itu saya lihat pontang-panting
ya mohon maaf ya, potong-panting sendirian lah istilahnya. Kemarin juga seminggu kemarin kalau nggak salah sempat infeksi mata ya, infeksi mata itu istilahnya sampai mempersiapkan acara ini pun sampai dengan menggunakan mata satu lah istilahnya itu. Nah ini benar-benar perjuangan yang sangat hebat. Nah ini saya mohon supportnya untuk bapak-bapak ibu sekalian untuk mensupport program kerja yang sudah ditetapkan oleh Pak Jumadi. Ini insya Allah apa yang dilaksanakan ini nanti ke depan akan membawa berkah, membawa manfaat yang baik, dan harapan kami nanti bersama-sama Pak kita bisa tetap bersinergi. Nanti dari sisi Pak Jumadi kira-kira nanti kebutuhannya apa, jangan sungkan untuk menyampaikan ke kami. Nanti insya Allah kami tindak lanjuti, termasuk tadi ya yang disampaikan terkait kantor yang baru ya, kantor yang baru kemarin kalau nggak salah sempat Pak Effendi juga minta yang kabinet ya Pak ya, yang kabinet untuk tambahan kabinet itu kemarin ternyata ini Pak informasi dari rekan-rekan bukannya nggak dikasih yang bawah, cuman kita inginnya teman-teman tuh inginnya sekalian yang bagus. Nah ini informasinya dari UID kemarin ada Pak, nanti rencana mau dikirim ke sini, nanti mau dipasang di tempatnya Bapak. Ininya kita akan tetap support lah Pak, support yang terbaik untuk Bapak-Bapak. Terkait juga tadi yang disampaikan apabila memang nanti ada yang sakit, membutuhkan kendaraan atau seperti apa ke rumah sakit, itu jangan sungkan. Kami 24 jam siap Pak, membantu Pak. Jadi jangan sampai, oh ini berkali-kali menghubungi, berkali-kali nelpon kok nggak enak gitu, jangan. Kami insya Allah siap mensupport, karena kami menganggap jujur, kami menganggap bapak-bapak ini seperti bapak kami sendiri, bapak ibu kami sendiri, orang tua kami sendiri. Sehingga keberhasilan dari PLN UP3 Gresik ini adalah bagaimana kami mengajikan atau kami bisa memberikan pelayanan yang baik untuk rekan-rekan khususnya di IKPLN. Sekali lagi terima kasih atas musyawarah cabang IKPLN cabang Gresik yang sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih panitia yang sudah mempersiapkan ya dengan baik. Saya sejujurnya tidak memperkirakan ya akan sebagus ini acaranya. Sekali lagi sukses, semoga amanah, dan sekali lagi kami dari PLN UP3 Gresik siap untuk mensupport kepengurusan IKPLN cabang Gresik. PLN Jaya, IKPLN cabang Gresik sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.